Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk yang mana pertanyaannya berkaitan dengan waris. Kita akan jawab dari pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Kalau almarhum punya satu istri dan satu anak perempuan dan tidak punya orang tua dan saudara, berarti kan cuma seperempat plus setengah, berarti 3/4. Yang seperempat bagiannya dikemanain ya? Oke. Kita akan jawab sebagaimana biasanya dengan 5 langkah bagi waris. Ini jangan sampai terlewatkan biar nanti tidak keliru dalam menjawabnya. 5 langkah itu yang pertama, siapa ahli waris, siapa pewarisnya, siapa yang meninggal. Karena di pertanyaan ini nggak ada, tapi kalau kita lihat punya satu istri berarti yang meninggal adalah sang suami atau almarhum. Kemudian jumlah hartanya tidak disebutkan. Nah, di sini punya berapa sih ahli warisnya? Ahli warisnya 2, yaitu istri dan juga anak perempuan. Karena istri dan anak perempuan itu termasuk ahli waris internal, tidak mungkin terhijab. Maka kita akan langsung kepada bagiannya masing-masing. Istri sebenarnya kalau di sini pertanyaannya kan seperempat. Sebenarnya istri di sini dalam kasus ini dapat 1/8 karena almarhum meninggal punya anak perempuan. Berarti istri dapat 1/8. Nah, anak karena dia sendiri dia dapat setengah. Oke ya. Nah, pertanyaannya ini sisanya buat siapa ya? Kalau kita lihat dalilnya memang di dalam Al-Quran disebutkan fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Hai para istri, kalau suamimu punya anak kamu dapat 1/8. Kalau anak perempuan dalam surat An-Nisa disebutkan wa in kanat wahidatan, kalau dia sendiri falahan nisfu, maka dia dapat setengah. Berarti setengah tambah 1/8 kan 1/8 tambah 4/8. Berarti kan 5/8. Nah, pertanyaannya 3/8 itu buat siapa? Kalau kita asumsikan harta almarhum itu 8 miliar, berarti 1/8-nya berarti 1 miliar buat istri, kemudian 4/8 berarti 4 miliarnya buat anak perempuan. 4 tambah 1 itu kan baru 5, padahal hartanya 8 miliar. Terus 3 miliarnya buat siapa? Oke ya. Sebenarnya ini masalah di dalam ilmu waris yang kita sering sebut dengan rod. Rod ini disebut artinya pengembalian sisa lebih kepada ahli waris yang berhak menerima kelebihan itu. Ada 3 syarat dari rod ini. Yang pertama, terdapatnya ashabul furud, terdapatnya orang yang mendapatkan bagian pasti, dan 2 orang ini bagiannya pasti. Dalam suatu kasus pembagian harta waris, terdapatnya kelebihan bagian ahli waris terhadap asal masalah. Maksudnya tadi ini ada kelebihannya 3/8. Oke ya, ini terus buat siapa? Dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah atau dia dapat sisanya. Kalau ada asobah ya berarti tinggal dia buat asobah. Ini kan nggak ada. Seorang anak perempuan karena dia nggak ada anak laki-laki kan bukan asobah. Maka dalam kasus begini para ulama menyebutkan dia ini diberikan kepada ahli waris yang ada dengan bagiannya ya. Kalau memang sisanya nanti banyak atau sisanya itu lebih dari 1 orang, kecuali diberikan kepada suami atau istrinya. Maksudnya diberikan kepada ahli waris yang ada, yang sisa tadi selain suami atau istri, karena suami istri itu bukan termasuk orang yang menjadi kerabat rahim. Dalam surat Al-Anfal disebutkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang menjadi kerabat rahim itu satu di antara mereka itu lebih dekat daripada yang lain. Dan di sini kasusnya namanya rod. Makanya dalam kasus di atas ya, ini jawabannya sisanya buat siapa? Sisanya adalah buat anak perempuan, namanya sisa rod ini. Jadi kalau istri dia dapat 1/8 berarti dapat 8 miliar, kalau hartanya ya, kalau 1 miliar berarti didapat 1/8. Kemudian anak perempuan aslinya dapat setengah. Karena masih sisa 3/8. Nah, ini sisanya itu buat anak perempuan ya. Ini namanya rod. Dalam kasus ini namanya rod, berarti sisanya buat siapa? Buat anak perempuan. Bukan karena anak perempuan itu asobah, tapi karena tidak ada ahli waris yang lain selain mereka. Mereka dapat bagian pasti, terus ada sisa dan tidak ada asobah. Oke, ini jawabannya. Semoga bisa difahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.